Halo semua, bertemu lagi dengan saya Panji Septian Pradana, pengampu bahasa Inggris untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Untuk kelas 11 di chapter pertama ini, di materi pertama ini kita akan bicara soal offer and suggestion. Sebelumnya saya akan informasikan bahwa kita belajar dengan menggunakan satu sumber yang sama, yaitu e-book bahasa Inggris dari Kemendikbud. Link e-booknya udah saya simpen, waktu itu juga udah saya kasih tahu, nanti akan saya cantumkan linknya di sana. Langsung aja yuk kita buka di halaman 1, atau kalau di aplikasi PDF ini di page 8, offers and suggestions. Kita baca dulu KD-nya ya. Menerapkan fungsi sosial suatu tes unsur kebahasaan, teks interaksi, transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran sesuai dengan konteks penggunaannya. Waktu itu dulu saya pernah jelasin kan konsep soal template bahasa di tiap buku e-book atau buku-buku pelajaran ini pasti selalu sama soal kompetensi dasar ya. Selalu dimulai dengan kata-kata menerapkan fungsi sosial, bla 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 bla. Terus lalu yang kedua menyusun. Poin keduanya itu ini jadi indikator capaian kalian juga ya. Jangan lupa. Poin kedua, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Selanjutnya kita mulai ke halaman kedua, pre-activity. Conversation 1. With a partner, read the conversation given below. Hi John. Hi Jan. What you doing? Nothing much. Would you like to go to movies? I would love to, but not right now. How about in the afternoon? Great. Great. What movie do you want to watch? Let's watch Ring. I would rather not. I am not much into horror movies. How about Peanuts? Okay, let's go. When do you want to go? 4 o'clock show. It sounds good. Okay, see you then. Okay, see you. What kind of interpersonal transaction is going on in the conversation given above? Write down your answer here. Itu tadi contoh dari pre-activity dari conversation soal tema yang akan kita bahas kali ini, yaitu bicara soal offer suggestion, offering and suggestion. Offers and suggestion. Offers itu menawarkan, suggestion itu memberi saran. Sebenarnya ini cuma tema ya, tapi kenapa kita bahas? Karena mungkin nanti di tempat kerja atau dimanapun kalian berada nanti setelah kalian lulus, suatu bentuk yang bentuk apa ya, bentuk tata krama, nggak cuma tata krama tapi kayak semacam keharusan yang secara universal, yang sopan gitu, adalah kita melakukan sesuatu, menawarkan sesuatu bahkan ketika kita nggak diminta, dalam konteks pekerjaannya. Dalam konteks sederhana ini tadi kan udah ada contohnya kan, si Jen ngajakin si John nonton pergi ngajakin ke bioskop. Si Jen pengen nonton film Ring, tapi si Jen ini pengen siapa tadi ya? Oh, si Jen ini pengen nonton film Ring, tapi si John ini nggak terlalu suka film horor, jadi dia ngajakin nonton Peanuts. Si Jen mengiyakan. Lalu mereka berangkat pada jam 4. Kita lihat di pre-activity ini, conversational, yang termasuk dengan offers atau suggestion itu di sini adalah bisa dimulai dari kata-kata di sini ya, kalimat ketiga. Nothing much. Would you like to go to movies? Itu adalah tawaran ya. Mau nonton nggak? Mau ngopi nggak? Mau nongkrong nggak? Nongkrong yuk. Itu kan bahasa kita, nggak ada. Itu bahasa formal yang emang sehari-hari kita lakukan gitu. Meskipun ya
tiap daerah punya bahasanya, tiap bahasa ada daerahnya masing-masing gitu ya. Kalau bahasa kita kan simple ya, cuma ketemu temen, nongkrong yuk gitu kan. Ya udah, yuk nongkrong mana? Kafe deh. Jam berapa? Jam 4. Itu kan bahasa kita. Cuman kalau kita misalnya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, misalnya saya ketemu dengan apa ya? Ketemu dengan misalnya dengan Pak Irfan Ilmi, Pak Kepala Sekolah. Hei Pak, kita nggak perlu terjemahkan Sir, Pak aja biar lebih Indonesiawi gitu. Indonesiawi. Pak, let's go hang out. Let's hang out together. Aku ngajakin nongkrong, hang out. Pak Irfan bilang, oke. Where will we go? Kita mau pergi kemana gitu kan? Maka terus aku ngasih informasi ke Pak Irfan, how about coffee shop? Lalu Pak Irfan, oke. Nah, ketika saya bertanya soal how about coffee shop, kan tadi saya temanya konteksnya ini saya ngajakin Pak Irfan nongkrong. Hey Pak, let's hang out together. Ayo kita nongkrong bareng-bareng, ayo kita nongkrong yuk gitu kan. Nah, itu kan termasuknya offers, tawaran. Let's hang out together. Itu bahasa kasual. Tapi kalau misalnya bahasa formalnya atau bahasa sopannya mungkin bisa kita mulai dengan kata tambahan imbuhan would. Would you like to go to the coffee shop with me? Maukah kau pergi ke kedai kopi bersamaku? Gitu kan. Jadi kita nerjemahin bahasa Inggris itu jangan terlalu kaku ya. Maksudnya hanya karena ketika misalnya bahasanya would you like to go to the movies, itu kan tata krama bahasa, karena konteksnya kita lagi bahas offers ya. Offers selalu menggunakan kata-kata yang emang kalau dalam bahasa Inggris dianggap sopan ya, seperti kata would, may I, would you gitu kan. Itu bahasa yang sopan ya. Itu contoh pertama ya dari konteks offering and suggestion. Oke, conversation 2 konteksnya sama juga. Would you like any help? Nah, hello Jen, hi Siti, you look tired. What's going on? I'm working on my project paper. It's due tomorrow. I don't think I will able to finish it. Lalu si Siti nawarin, would you like any help? Nah, itu kan untuk tawaran ya, offering. Maka jawaban dari offering yang ditawarkan oleh Siti adalah yes, please. Itu bahasa yang paling sopan. Mau nggak mau ketika misalnya kita pergi ke luar negeri atau punya percakapan dengan orang-orang luar, sekasual apapun, karena ya itu tadi ya, ada kultur yang berbeda dalam bahasa. Sebenarnya kalau kita terjemahin aneh, agak lebay gitu kan. Jadi kayak kita nonton film zaman dahulu gitu kan. Ya terima kasih. Ya maukah kau pergi bersamaku? Itu kan sebenarnya bahasa Indonesia yang agak-agak bahasa formal yang sebenarnya justru lebih jarang dipakai ya. Karena kita kan termasuk orang-orang yang santai, bahasa-bahasa kasual itu lebih sering dipakai sehari-hari gitu kan. Jadi aneh juga sebenarnya kalau sengaja kita terjemahin. Tapi mau nggak mau itu adalah kultur bahasa Inggris yang mau nggak mau kita juga mesti pelajarin, nggak cuma tata bahasanya tapi kulturnya juga gitu. Would you like any help? Itu bentuk tawaran. Sementara bentuk saran tadi kita udah lihat di conversation 1. Ketika misalnya si John ini nanya ke si Jen, kita mau nonton film apa? Si Jen ngasih inisiatif, gimana kalau nonton Ring? Let's watch Ring. Si John ini yang cowok ini nggak terlalu suka nonton film horor, jadi dia ngasih alternatif lain, pilihan lain. Gimana kalau nonton Peanuts? Oke.
nggak masalah gitu kan. Nah itu adalah bentuk tawaran dan saran gitu kan. Oke, maju ke halaman 4, building block, suggesting and offering. Suggest mean to give a suggestion, that is to introduce or propose an idea or a plan for someone's consideration. Suggestions are abstract and can be in form of solution, advice, plan, idea. It can be accepted or refused. Social function to facilitate interpersonal communication between different people. For example, let's finish our homework first. Let's go home. Itu suggest ya. Suggest itu berarti memberi saran yang memperkenalkan atau mengajukan sebuah ide, propose an idea or a plan atau rencana untuk seseorang, untuk pertimbangan seseorang gitu. Itu bahasa definisinya ya, meaningnya. Suggestion are abstract. Ya, konsep saran itu abstrak ya. Can be in form of solution, bisa berbentuk dalam solusi, advice saran, plan rencana, an idea atau ide. It can be accepted or refused. Itu bisa ya, bentuk saran ini bisa ditolak atau diterima, kurang lebih seperti itu. Nah, expression or gambit. When making suggestions, we often use the following expression: let's, why don't we could, what about, how about, I suggest that, you might want to change, I think, I don't think. Nah, itu bentuk-bentuk expression ketika kita making suggestion atau menawarkan atau menyarankan sesuatu ya. Example of suggestions ada di halaman 5. Let's go to the library. Mari kita pergi ke perpustakaan. Let's go to the movies. Mari kita pergi nonton film ke bioskop. Why don't you do your homework before you going out? Gimana kalau misalnya kamu nyelesain PR kamu dulu sebelum kita pergi? Itu tawaran kan, atau ide, saran. We could eat at home today. Kayaknya kita bisa deh makan di rumah sekarang, nggak nanti hari ini. Misalnya tadinya kita pagi-pagi ini punya janji sama saudara kita, teman kita, pacar kita, gimana kalau kita makan di luar? Tapi pacar kita atau siapapun itu ngasih alternatif, mungkin karena kita lagi bokeh, kita nggak punya duit banyak juga gitu kan bulan ini misalnya. Maka dia ngasih alternatif lain, gimana kalau kita bisa aja makan di rumah, lebih baik kita makan di rumah. Kurang lebih konteksnya itu ya, makna dari we could eat at home today gitu kan. Daripada kita ngabis-ngabisin duit, mendingan makan di rumah. Kurang lebih seperti itu artinya. What about eating at the new place? Gimana kalau kita misalnya makan di tempat baru gitu kan. Misalnya bingung kan, suka ada tuh kan bercandaan-bercandaan yang emang realitanya seperti itu sih. Mau makan apa? Terserah. Kayaknya offering and suggestion ini kalau dalam bahasa kasual sehari-hari kita ini agak sulit kita terapin ya. Karena jawabannya whatever, terserah gitu kan. Kocak. You need to change your sleeping habit. Nah ini baru bentuk advice, saran. I suggest that we call it a day. Kayaknya kita udahin dulu deh. Misalnya kita lagi call it a day, itu konteksnya bukan jangan diterjemahin memanggil hari ya. Itu adalah bahasa kebiasaan yang dilakuin sama orang-orang dari zaman dulu kala di Amerika atau di British atau di Inggris sana ya. Kita kerja dari pagi sampai jam 5 sore. Nah jam 5 sore aku misalnya ngobrol ke kalian, I suggest that we call it a day. Artinya udah ya, kita udahan dulu yuk kerjanya gitu. Call it a day itu artinya ya untuk menyudahi, biasanya menyudahi apa yang kita lakukan seharian itu. Misalnya kita seharian itu lagi main atau misalnya lagi kerja ngerjain sesuatu, let's call it a day. Ya udahan dulu yuk, udah sore gitu kan, udah maghrib gitu kan. Nah itu konteks artinya ya. I think you should go and meet her.
kamu curhat sama teman kamu, ganti naksir si Anu, teman kamu bosen, kamu curhat mulu tapi nggak ada aksi gitu. Teman kamu lalu ngobrol, I think you should go and meet her. Itu adalah bentuk saran. Udahlah, samperin aja, kurang lebih seperti itu artinya. Oke. Let's take a look at the sentence structure to suggest something. Subject, verb, get, terus object. Ini adalah bentuk contoh dari suggestionnya ya. Subjeknya bisa I, we. Verbnya itu, kata kerjanya itu bisa menyarankan, suggest, recommend, merekomendasikan, propose, mengajukan, put forward. Itu bentuk kata lainnya yang kurang lebih maknanya sama ya. Put forward, advise, advocate, mungkin bisa. Oke. Responding to suggestions, karena ini bentuk teks interaksi transaksional di mana ada proses bertukar informasi termasuk respon. Respon itu kan berarti kita transaksi juga ya. Kau bertanya, aku merespon dengan jawaban, kurang lebih seperti itu. Responding to suggestions, making suggestionsnya contohnya let's go to the movies. Kalau kita misalnya mau menerima ajakan itu atau saran itu, yes, let's go. Ya, ayo kita pergi. Kalau decline nih, refuse atau menolak saran atau ajakan ini, no, thank you. I didn't feel like going. Enggak, lagi mager. I didn't feel like going. Nah, kurang lebih seperti itu artinya, lagi mager. Why don't you do your homework before going out? Gimana kalau misalnya lu atau kamu selesaiin dulu PR kamu sebelum kita pergi jalan? Oke deh, aku mau. Misalnya kita terima ide itu. Kalau kita menolak saran itu, jawabannya, sorry, I think I will go out first and then do my homework. Udah terlalu mager, mending pergi dulu, abis itu baru nyelesain PR. Kurang lebih seperti itu konteks maknanya ya. Nah, masih di halaman 6 kita juga bahas soal offer atau tawarannya. Kita baca dulu ya. Offer means to give something physical or abstract to someone which can be taken as a gift or a trade. Offer can be given in terms of food, money, solutions, friendship, or bargain. It can be taken or refused. Social function to facilitate interpersonal communication between different people. For example, shall I take you home? Shall I take you home? Do you want to help with your homework? Nah, offers mean to give something. Tawaran berarti memberikan sesuatu dalam bentuk fisik dalam bentuk materi maupun imaterial pada seseorang yang bisa dianggap sebagai pemberian, a gift or a trade, atau satu pertukaran. Offer can be given in terms of food. Tawaran bisa diberikan dalam bentuk tawaran bisa diberikan dalam bentuk food, makanan, money, uang, solution yang dalam konteksnya imaterial ya, yang materinya berbentuk fisiknya itu kan tadi makanan, uang, itu kan berupa fisik atau material berwujud. Solutions, friendship, or bargain itu kan bentuknya imaterial, nggak berbentuk abstrak. Jadi tawaran itu nggak cuma berbentuk fisik tapi juga bisa berbentuk non fisik atau imaterial. Menawarkan jasa imaterial, menawarkan ide imaterial, menawarkan bantuan imaterial, menawarkan uang itu material. Ada bedanya. Expression atau gambitnya, when making offers we often use the following expression: may I, can I, shall I, would you, how about I. Nah, kita lihat contohnya di halaman 7. Example of offers: may I give you a hand? Can I help you? May I give you a hand itu boleh nggak? Mau dibantu nggak? Kurang lebih gitu artinya ya. Giving hand, helping hand, giving hand artinya memberikan tawaran. Mau dibantuin nggak? Bahasa kita kan gitu. Tapi bahasa orang ya artinya kurang lebih menawarkan bantuan.
agak sopan ya, sopan maksudnya ya, karena ada kata may. Kalau kita kan kalau kata bahasa kasual, bahasa standar itu kan can I help you. Tapi kalau misalnya lebih sopannya may I help you, itu lebih enak gitu, lebih enak dan mungkin terdengar lebih sopan buat orang-orang yang terbiasa menggunakan bahasa Inggris ya, daripada kata-kata can ya. Would you like another piece of cake? Tadi tempat ulang tahun, lagi hadir ke acara ulang tahun teman kita nih, terus baru habis aja makan kue, udah habis setengah, teman kita nawarin lagi, masih mau nggak gitu, mau nambah lagi nggak? Would you like another piece of cake? Gitu kan, dia nawarin lagi, mau nggak sepotong lagi nggak gitu kan? How about I help you with this? Gimana kalau misalnya saya bantu kamu dengan cara ini gitu kan? Can I clean the car for you? So I help you with your homework. I will do the washing if you like. Itu juga bisa mulai dengan contoh-contoh tawaran ya, kayak modelnya kita lagi butuh sesuatu, kita ngobrol sama mama, sama orang tua kita gitu kan. Mah, saya bantu cuci piring deh kalau mama mau, kalau misalnya mama suka gitu kan, kalau boleh gitu kan. Bisa bahasa-bahasa seperti itu gitu, arti responding to offer. Tadi kan sama seperti suggestion, can be accepted or can be refused, bisa ditolak atau bisa diterima. Formatnya sama, making offers, accepting or declining offers. Can I help you? Bentuk acceptingnya, yes please, I really appreciate. Aku sangat menghargai itu, aku sangat mengapresiasi itu. Declining offersnya, it's okay, I can do it myself. Apa-apa, gue bisa kok. Kurang lebih seperti itu artinya. Yang kedua, so I bring you some tea. Mau gue bawain teh nggak? Bolehkah saya menawarkan teh? Atau bahasa Indonesianya apa ya kalau yang sopan ketemu? Pak, mau minum teh? Gitu kan. Itu bahasa sopan kita kan. Bahasa sopan kita kan karena kita bahasanya nggak ada hierarki ya. Maka yang ngebedain apakah kita sopan, apakah kita kasar itu kan sebenarnya dari nada kalau di kita gitu kan. Berbeda dengan bahasa-bahasa orang gitu kan. Bahasa orang mungkin kebanyakan ada hierarkinya juga. Jadi bahasa ke sesama gimana, bahasa ke orang yang lebih muda kayak gimana, bahasa kepada orang yang lebih tua gimana. Cuman kalau bahasa Indonesia kan sebenarnya bahasa yang nggak ada hierarki gitu ya. Yang membedain itu kan nada, terus yang kedua mungkin gelar gitu kan, kepada siapa kita berbicara. Tuan, Nyonya, Pak, Mang, Kang, Dek, Neng, itu kan hierarki bahasa kita, bahasa Indonesia gitu kan, yang sebenarnya nggak terlalu formal gitu. Oke, kita lihat langsung lanjut ke let's take a look at sentence structure to offer something. Ini struktur kalimatnya kayak gimana sih? Kita lihat yuk. Modal verb masih inget dong, kayak would, should, shall, could, will. Subjeknya are you with it, yang kayak gitu. Terus objeknya apa gitu kan. Kita lihat contohnya ya. Modal verbnya, dari modal verb itu ada would you care for another of tea? Would you care for another of, oh nggak ada of-nya ya. Would you care for another cup of tea gitu kan. Mau nambah tehnya lagi nggak? Shall we take you there? Ya udah deh, kita kesana aja gimana? Kurang lebih seperti itu artinya. Struktur kalimatnya seperti itu ya, selalu dimulai dengan kata would, shall, could, will. Simple. Let's practice di halaman 8. Itu bisa jadi tugas kalian ya, buat bahan latihan kalian. Kira-kira untuk bahan praktek mungkin segini aja dulu untuk kelas 11. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap tabah di pandemi ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Dadah.